Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semuanya saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, kali ini saya mau berbagi informasi mengenai bagaimana merakit senapan ya dari awal ya. Kemarin ada yang minta untuk sharing gitu ya, bagaimana merakit senapan. Oke teman-teman, yang pertama kali harus teman-teman pastikan adalah teman-teman mempunyai keinginan untuk merakit apa? Senapan berburu atau lomba yang pertama ya. Tentukan dulu. Kalau senapan berburu ya berarti dibutuhkan tenaga ya, akurasi ya sosok lah jadi ya. Tidak begitu akurat benar tidak apa-apa ya, selisih sedikit tidak apa-apa gitu ya. Yang penting tenaganya bagus. Ya, kalau senapan lomba yang penting pas gitu ya, akurasi bagus sekali. Itu yang kita apa namanya buat gitu ya, karena kalau lomba kan targetnya kertas atau targetnya metsil, yang penting kena jatuh ya sudah, nggak perlu tenaga yang maksimal tinggi sekali gitu ya teman-teman ya. Yang penting presisi dia. Nah beda kan speknya kan ya. Oke, kita sekarang kalau mau senapan ini mau senapan berburu gitu ya, hunting gitu ya. Kalau senapan hunting ya kita budget tidak perlu banyak teman-teman ya. Senapan hunting itu budget 4 juta 5 juta juga udah bisa itu ya, dapat gitu untuk hunting gitu ya. Tetapi kalau untuk long range, nah itu yang perlu agak banyak ya, hunting tapi long range gitu ya. Kalau hunting untuk di sekitar 30, 40, 50 meter, 60 meter itu 5 juta dapat lah gitu ya. Mungkin di bawah itu juga dapat ya. Senapan-senapan yang ada di pasaran juga mungkin sekitar 3 juta juga dapat ya. Jadi daripada membuat senapan hunting merakit gini, mending beli aja kalau saya sih ya. Yang hunting udah banyak di pasaran tuh teman-teman semuanya. Itu untuk hunting ya 3 juta udah dapat ya. Kalau kita ini sendiri ngangkat sendiri ya mungkin bisa lebih mahal ya kalau senapan hunting ya. Jadi saran saya kalau untuk hunting ya jarak-jarak 40-50 meter gitu ya, kita beli aja lah langsung, nggak usah rakit gitu. Kalau teman-teman mau senapan hunting yang long range, nah itu beda lagi teman-teman ya, karena butuh tenaga yang gede ya. Kita nanti bahas ya bagaimana merakitnya ya. Yang pertama-tama udah ditentukan ya, saya mau hunting long range atau saya mau lomba ya. Kalau lomba juga ada kategorinya. Kalau lomba kategori BR25 ya, Band Race 25 ya, teman-teman cari chamber yang kecil aja ya, karena nembaknya jangan 25 kok gitu ya, gak usah gede-gede chambernya gitu. Tapi kalau extreme band race gitu ya, atau fun gitu ya, ya harus gede chambernya kan gitu, karena dibutuhkan tenaga yang tinggi ya, karena long range jarak nembaknya sampai di 90 meter gitu ya. Kalau untuk tripos yang penting ringan ya, ringan, akurasi bagus, dan chambernya nggak perlu gede-gede ya, jaraknya cuma 41 meter ya teman-teman semuanya. Nah itu ya. Berikutnya adalah memilih chamber teman-teman. Kalau sudah ditentukan, pilih chambernya. Tadi udah sekilas saya ulas ya. Kalau chamber yang BR25 kecil itu ya. Nah saya lagi mau bangun juga, ini ada Black Baron ya, Loser. Speknya spek lomba ya, spek lomba untuk BR25 ya, karena kecil lah. Extrude itu juga, extrude itu kecil ya. Kemudian setelah ditentukan chambernya ya, oh saya mau chamber ini ya, kayak Viral Gen 2 saya itu untuk long range itu, untuk extreme band race bagus ya, karena chambernya 44 cc gede sekali ya, powernya mantap ya. Saya kasih 2000 kemarin tuh bisa nyampe 16 green itu 900 berapa kemarin, 970-an ya, 975 gitu ya, 965 gitu ya, sekitar segitulah. Cukup sekali ya kalau dikasih 13 green di atas 1000 gitu ya, dan aplikasinya mantap gitu.
Oke, setelah ditentukan ya, ditentukan chambernya ya. Nah, sekilas ya chamber ya, saya ulas sedikit. Chamber untuk hunting itu biasanya triggernya itu ada 2 langkah teman-teman. Kenapa 2 langkah ya? Hunting itu gitu ya, tarik sedikit, kalau kita bidik gitu ya, itu der. Nah, keduanya itu singkat sekali, tek gitu. Kalau keduanya agak dalam ya itu harus disetting lagi teman-teman ya, teng gitu. Keduanya pendek sekali. Nah, sedangkan untuk lomba itu senggol bacok teman-teman ya, disentuh harus bisa meledak gitu. Tarik sedikit aja harus bisa meledak seperti ini ya. Tarik sedikit harus bisa meledak ya. Tuh, nggak butuh tenaga ini. Beda speknya pakai lomba ya, untuk lomba ini. Itu chambernya. Kemudian juga loading mimisnya biasanya kalau yang khusus lomba itu nggak ada magazine teman-teman ya. Kalau yang ada magazine ya bisa pakai lomba, bisa pakai hunting sebenarnya. Kemudian tentukan kita mau pakai regulator atau enggak ya. Kalau kita mau pakai regulator ya cari regulator yang bagus kalau mau lomba ya. Kalau mau hunting ya paintball aja cukup ya, teman-teman, tidak perlu seperti ini ya. Ini P70 5 juta harganya. Hunting, senapan hunting 5 juta itu dapat ini aja teman-teman ya, dapat regulatornya saja gitu ya. Jadi pakai aja paintball, harganya murah itu 300.000 sampai 600.000 gitu ya. Kemudian kalau pakai lomba ya pakai yang stabil ya. Yang stabil pengalaman saya ya pakainya P70 Puma itu stabil ya. Kalau yang lokal ada T-Rex, ada Auvar ya. Tetapi mereka yang lokal-lokal nggak bisa dipakai di pressure tinggi teman-teman. Kalau untuk BR25 mereka oke lah ya. BR25 itu di pressure di 1250 gitu ya, oke, itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kalau dibuat long range dikasih pressure 2000 acak-acakan teman-teman ya, nggak bisa gitu untuk saat ini ya, kecuali teman-teman pengrajin kita itu bisa lebih ini lagi ya, risetnya lebih bagus lagi. Oke, kalau sudah itu tentukan ya regulatornya. Kemudian jangan lupa ini drat ya. Chamber itu punya karakteristik drat macam-macam ya. Kalau ini ada yang harus pakai KP70, pakai apa namanya, pakai adapter ini ya, pakai adapter. Nah, tanyakan ke penjualnya ya, ini langsung masuk ke regul enggak ya. Kalau regul paintball biasanya 5/6 teman-teman, 5/8 ya, 5/8. Kemudian ada juga yang kayak di saya kemarin Minion itu, di Minion itu kayaknya 5/8. Kalau yang regul paintball itu G setengah teman-teman, sorry ya, G setengah ya. Kalau Minion itu yang 5/8. Ada juga yang M18 ya, M18 itu masuk botol biasanya ya, masuk botol. Nah, jadi tanyain dulu sama penjualnya ini ya. Kemudian setelah itu tentukan laras teman-teman. Laras ini penting sekali ya, karena ini jantungnya di sini nanti ya. Chamber bagus tapi larasnya jelek juga percuma. Regulator bagus, larasnya jelek, acak-acakan juga kan gitu ya. Nah, laras yang terkenal ya LW gitu ya, atau mungkin Alpha Varel gitu. Yang lokal-lokal sebenarnya banyak teman-teman ya, kualitasnya juga udah bagus teman-teman, lokal-lokal dia ya. Hanya saja ya kita harus pilih-pilih gitu ya, pilih-pilih supaya tempat yang bagus. Jadi bedanya itu sama pabrikan LW gitu ya. Kalau LW itu kalau dari 100 biji gitu ya, mungkin hanya 2 gitu ya yang nggak bagus gitu ya. Nah, kalau yang lokal dari 100 biji ya mungkin yang nggak bagus bisa 40 kan gitu ya. Jadi kalau ketemu yang bagus ya sama aja teman-teman, ketemu yang bagus sama ya lokal sama LW sama aja gitu. Hanya saja bedanya nanti di ketahanan ya. Ketahanan kalau katakanlah di LW bisa sampai berapa ribu gitu ya tembakan, dia baru aus gitu, akurasinya mulai lenceng gitu ya. Nah, kalau yang lokal ini lebih rendah gitu ya, yang lokal ini sebenarnya lokal itu impor ya, impor dari Cina ya. Kalau yang lokal beneran itu ya lebih hati-hati lagi kita ya. Ya yang lokal beneran agak kasar biasanya teman-teman ya. Oke.
Oke, setelah kita tentukan larasnya, ya jangan lupa laras itu ada loading mimis ya. Loading mimis seperti apa? Ya tanya sama penjual chamber ya, chambernya. Jadi kalau habis beli chamber, tanya dratnya, tanya ukurannya ya, masuk chamber itu laras ukuran berapa? 14, 13, 16 atau berapa ya. Kemudian dari belakang ya, dari lubang transfer ke belakang berapa mili gitu ya, ditanyain ya, detail lah. Kalau bisa minta gambar temen, gambarnya ada nggak gitu ya, kalau udah dikasih gambar, nah baru bisa pesen laras ya, pesen laras ke yang jual ya, dan usahakan sekalian dibubut aja daripada kita bubut sendiri, nggak bisa juga gitu ya, sekalian dimintain bubutin ya. Kemudian crowning-nya bagaimana? Nanti kita bahas sendiri untuk crowning ya, karena nggak sembarangan juga ternyata crowning itu ya. Kemudian setelah itu kita baru tentukan ya, mau botolnya kayak apa, tabungnya apakah tabung kayak gini atau pakai pipa gitu ya. Yang penting kalau untuk lomba ya, yang saya sampaikan sebelumnya ya, sekali isi harus minimal 60 bisa dipakai ya, 60 kali tembakan ya, itu minimal. Oke, setelah semuanya sudah beres, tinggal popor teman-teman ya. Nah popornya pesannya begitu ya, chambernya ini, kemudian regulator ini ya, kemudian ada apa namanya, knockdown enggak ya, knockdown tabung enggak ya. Nah, habis semua fotoin aja itu sama penjual popornya ya, pengrajin popor, di foto pakai ukuran ya, ukuran tertentu ya, tarik aja ukurannya sih biar mereka tahu ya. Kalau yang sudah punya chamber, biasanya kalau pengrajin ya dia nggak butuh chamber, tapi yang nggak punya biasanya minta dikirim ya. Kalau saya nggak pernah mau ngirim ya, resikonya tinggi gitu. Biasanya saya foto, saya ukur nih ya, masing-masing detail saya ukur, saya buat gambarnya, dan bisa ternyata ya, walaupun mereka awalnya nggak punya mal gitu ya. Nah kemudian tentukan skopnya ya. Kalau kita untuk yang jarak dekat ya pakai MOA aja ya, pakai MOA skopnya. Kalau yang jarak jauh pakai MRAD gitu ya. Kemudian pembesarannya kalau untuk band di 40 kali cukup, minimal 30 kali teman-teman. Kalau teman-teman punya 30 pakai aja untuk band bisa. Kalau untuk long range jauh paling di 24 ya udah cukup gitu ya. Karena targetnya agak gede juga. Beda sama yang band targetnya kecil gitu ya. Nah itu aja teman-teman yang bisa sharing ya. Semoga bisa membantu. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan, diskusi, yuk kita diskusi, nggak ada masalah ya gitu ya. Mungkin yang saya sampaikan juga kurang lengkap, silakan aja dikasih masukan. Oke, jangan lupa like, share, and subscribe. Salam satu laras. See you.